Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas 12-3 SMA Negeri 1 Cigombong. Di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Alaika Putri, Bima Ageng, Cecilia Amanda, Nurul Faridah, Raditya Ilham, Siti Syakira, dan Yosua William. Oke, yang pertama, kita pasti pernah kan baca berita tentang pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tapi kadang heran gak sih, kok masih banyak pengangguran padahal ekonomi negara tersebut mengalami pertumbuhan? Nah, di sini aku bakal bahas pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Apakah sama dengan pembangunan ekonomi? Jawabannya jelas berbeda. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Contoh pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat pada pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, seperti di Cikarang. Selain itu, pemerintah juga gencar mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan beragam, seperti makanan, pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Indikator pertumbuhan ekonomi dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Kita dapat menggunakan dua konsep pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product atau GDP atau Gross National Product GNP. 1. Gross Domestic Product atau GDP. GDP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dalam bahasa Indonesia, GDP disebut sebagai produk domestik bruto. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produk atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negara. Dalam bahasa Indonesia, GNP disebut sebagai Produk Nasional Bruto. Untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, kamu bisa memilih pendapatan nasional mana yang paling tinggi di antara keduanya. Umumnya, negara berkembang menggunakan GDP untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, sedangkan GNP digunakan oleh negara-negara maju. Hal ini selaras dengan pernyataan berikut. 1. Jika GDP lebih besar dari GNP, dapat dipastikan suatu negara masih berada di tahap berkembang karena masih menerima bantuan modal dari luar negeri. Yang kedua, jika GNP lebih besar dari GDP, maka perekonomian negara tersebut tergolong maju karena negara tadi mampu menanamkan modalnya ke negara tetangga. Contoh soal nomor 1. Jika diketahui GNP negara Thailand tahun 2016 sebesar 50.000 miliar dan tahun 2017 sebesar 55.000 miliar, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah, maka cara penyelesaiannya seperti ini. GNPN dikurangi GNPO per GNPO kali 100%. GNPO-nya adalah 55.000 dikurangi GNPO-nya adalah 50.000 per GNPO-nya adalah 50.000 dikali dengan 100%. Hasil dari 55.000 dikurangi 50.000 adalah 5.000. Maka 5.000 per 50.000 kali 100%. Hasilnya adalah 9%. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Jika diketahui GNP negara Australia pada tahun 2018 sebesar 80.000 miliar dan tahun 2019 sebesar 85.000 miliar, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 adalah, maka cara penyelesaiannya seperti ini. GNPN dikurangi GNPO per GNPO dikali 100. GNPN-nya adalah 85.000 dikurangi GNPO-nya adalah 80.000 per GNPO adalah 80.000
dan dikalikan 100%. Hasil dari 85.000 dikurangi 80.000 adalah 5.000, maka 5.000 per 80.000 dikali 100%-nya adalah 6,25%. Pengertian pembangunan ekonomi. Kita udah mengerti definisi dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan membahas definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan GNP dan GDP suatu negara yang diiringi dengan perubahan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya mementingkan jumlah pendapatan negara, tetapi juga fokus terhadap kesejahteraan penduduk. Contoh pembangunan ekonomi antara lain, pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan jalan tol, serta moda transportasi, dan aspek yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Indikator pembangunan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan angka alias kuantitatif, maka pembangunan ekonomi mempunyai 3 indikator penting untuk mengukur keberhasilannya, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. 1. Indikator moneter. Indikator moneter pada pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Masih ingat cara menghitung pendapatan per kapita? Kamu hanya perlu membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. 2. Indikator non-moneter. Indikator non-moneter pada pembangunan ekonomi terdiri dari 3 aspek, yaitu angka harapan hidup yang merupakan tolak ukur kinerja pemerintahan dalam meningkatkan program pembangunan, kesehatan, dan kecukupan gizi. Angka kematian bayi yakni jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka melek huruf adalah tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan untuk mengenalkan kemampuan baca tulis. Angka melek huruf berkisar dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilainya, menjadi tanda bahwa sistem pendidikan di negara tersebut sudah berjalan efektif. 3. Indikator campuran. Indikator campuran pada pembangunan ekonomi terdiri dari 2 aspek, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional Inti Susenas Inti adalah survei tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Susenas Inti merupakan data penting yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Dalam Susenas Inti, data yang dikumpulkan antara lain tingkat pendidikan kesehatan, perumahan, jumlah angkatan kerja, keluarga berencana, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses media massa. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah data yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu usia, pengetahuan, dan standar kelayanan hidup indeks. Pembangunan manusia (IPM) mempunyai beberapa manfaat. Pertama, sebagai alat ukur keberhasilan dan upaya membangun kualitas hidup penduduk. Kedua, untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara. Ketiga, IPM berguna untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh 7 faktor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, sistem pemerintahan, sosial budaya, modal, dan kondisi politik. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan pembangunan ekonomi negara sangat bergantung pada kualitas manusia, karena SDM dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Supaya menjadi SDM yang berkualitas, individu harus mempunyai keahlian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Perlu kamu ingat, kualitas penduduk atau SDM yang baik menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. 2.
Sumber daya alam atau SDA. Tahukah kamu apa saja termasuk sumber daya alam atau SDA? Sumber daya alam meliputi tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Kita sebagai sumber daya manusia pun memiliki peluang lebih besar untuk lebih produktif. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah ada, negara membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengolahnya. Semakin canggih teknologi yang dimiliki, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK, negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, cepat, mudah, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sistem pemerintahan. Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Negara yang menganut sistem liberalis memberi kebebasan pada penduduknya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu tradisional, komando, liberal, campuran, dan sistem ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya berpengaruh terhadap proses pembangunan. Nilai ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat. Contohnya, budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia atau etos kerja yang menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Sebaliknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tentu menjadi lambannya proses pembangunan. Yang keenam, modal. Modal sangatlah penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Modal dibutuhkan untuk mengolah bahan baku, membeli peralatan, hingga mendirikan infrastruktur. Modal bisa diperoleh dari pelaku usaha itu sendiri, anggaran pemerintah, pihak swasta, atau bantuan investor luar negeri. Semakin tinggi modal yang dimiliki, semakin cepat pembangunan ekonomi mencapai target. Dan yang terakhir ada kondisi politik. Politik dan pembangunan ekonomi tentunya saling berhubungan. Jika kondisi politik di suatu negara sedang tidak baik, seperti mengalami peperangan atau kudeta, maka berpengaruh terhadap investor yang ingin menanamkan modal di negara tersebut. Sebaliknya, stabilitas politik akan mengundang investor untuk menanamkan modal mereka. Oke, aku Sisil bakal menjelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Mungkin dari kalian belum mengetahui apa sih perbedaannya? Oke, jadi pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan nilai GDP atau GNP tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita. Kalau pembangunan itu sendiri, yaitu ditandai dengan pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sedangkan dalam pembangunan ekonomi, kualitas hasil produksi jadi perhatian utama. Pertumbuhan ekonomi hanya diukur melalui pendapatan nasional, sedangkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi sifatnya kualitatif. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.